Perkenalkan, nama saya Hadi Putri Sanggita, saya dari Prodi PAUD 3A. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman saya pada buku yang berjudul Perkembangan Bahasa Literasi Anak Usia Dini. Bab 2. A. Perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa berkaitan dengan era, dengan stimulasi atau rangsangan yang diterima seseorang anak dari lahir, bahkan sejak masih di dalam kandungan. Semakin banyak suara verba yang didengar oleh anak, maka semakin banyak pula yang diserap oleh otak anak. Sehingga orang tua bahasa perlu untuk menstimulasi perkembangan anak dengan terus berinteraksi dengan anak. B. Teori-teori perkembangan bahasa Barat Islam. Teori perkembangan bahasa teori dan teori-teori perkembangan bahasa berdasarkan dengan pandangan Barat. C. Teori pemeroleh bahasa. Pengertian pemeroleh bahasa dan teori pemeroleh bahasa. D. Memahami morfologi, fonologi, sintaksis, dan sinematik. Tahap fonologi, anak bermain dengan bunyi bahasa tersebut mengoceh sampailah mengucapkan kata-kata sederhana. 3. Tahap sinematik. Memperoleh sinematik merupakan bidang kajian terhadap makna. Makna dapat dijelaskan berdasarkan apa yang disebut fitur-fitur atau penanda-penanda sematik. Hal ini berdasarkan makna sebuah kata merupakan gabungan dari fitur-fitur sematik Clark. Dalam Maksan 1995 terdapat 6 macam konsep makna, antara lain: pertama, teori referensial; kedua, teori mentalistik; ketiga, teori behavioris; keempat, teori makra; dan kelima, teori verifikasionis. E. Metalinguistik dalam perkembangan bahasa anak. Pengertian metalinguistik dan fungsi metalinguistik dalam perkembangan bahasa anak. Bab 3. Kecerdasan berbahasa anak usia dini. Yang pertama, A. Hakikat kecerdasan bahasa. Pengertian kecerdasan atau biasa disebut dengan inteligensi berasal dari bahasa Latin intelligens, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain, to organize, to relate, to bind together. Sebagai sikap intelektual yang mencakup kecepatan memberikan jawaban penyesuaian dan kemampuan menyelesaikan masalah. Dalam hal ini faktor-faktor mempengaruhi kecerdasan yakni sebagaimana berikut: pembawaan, kematangan, pembentukan, minat dan pembawaan yang khas, dan kebebasan. 2. Jenis-jenis kecerdasan: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan berbahasa. B. Ciri-ciri kecerdasan berbahasa: gemar berkomunikasi dengan kaum orang lain, anak memiliki keterampilan berbicara dengan baik, anak muda memahami istilah-istilah baru, anak memiliki kemampuan mengeja dan tata bahasa yang baik, gemar membaca buku dan menceritakan isi buku. C. Kemampuan berbahasa reseptif anak. Ada tahapan yang umumnya dilalui seorang anak dalam perkembangan berbahasanya. Tahap perkembangan bahasa reseptif yaitu fresh speech, first word, kata pertama. Yang ketiga, creating speech. Yang keempat, usia 3 tahun sudah mulai berkembang dalam kemampuan berbahasa dewasa. 5, 6 sampai 7 tahun berkembang 2 kemampuan social speak dan private speak. D. Kemampuan bahasa ekspresi anak. Dalam tahap perkembangan bahasa ekspresi ini dapat diamati dengan penjelasan berikut: fonologi, morfologi, sintaksis, dan semiotik. E. Mengenal keaksaraan. Tata cara yang digunakan untuk menambah keahlian memahami keaksaraan pada anak usia dini antara lain: yang pertama, pendekatan tata cara sintesis; yang kedua, pendekatan tata cara global; yang ketiga, pendekatan tata cara linguistik; dan keempat, tata cara memahami bunyi abjad. F. Memahami keberadaan kalistik. Kemampuan anak dalam membaca, kemampuan anak dalam menulis, dan kemampuan anak dalam menghitung. Bab keempat, model permainan keterampilan berbahasa anak. A. Keterampilan menyimak terdapat sebagai
Model permainan yang digunakan dalam kemampuan menyimak anak di antara lain yang pertama, permainan puisi berantai bercerita kegiatan gerak dan lagu dan talkistik. B. Keterampilan berbicara. Terdapat sebagai metode untuk menambah kemampuan berbicara ialah sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan berbicara dengan anak, memandang mata anak. Yang ketiga, menjauhi kebebasan dengan pengejaan yang dibuat-buat. Yang keempat, berkata lebih banyak daripada diminta. Yang kelima, menggunakan tata bahasa yang benar dalam berbicara. Yang keenam, dengan lembut membentukkan kesalahan anak. Yang ketujuh, melakukan percakapan anak. Yang kedelapan, tidak memaksa untuk menghafalkan kata. Yang kesembilan, berhati-hati. Terakhir, berhati-hati dengan infeksi telinga. C. Keterampilan membaca. Ada beberapa tahapan dalam perkembangan membaca anak, yaitu yang pertama, tahap fasilitasi magical stage. Yang kedua, tahap pembentukan konsep diri self concept stage. Yang kelima, tahap membaca gambar blind grading stage. Yang keenam, tahap pengenalan bacaan stage of a reader stage. Yang ketujuh, tahap pembacaan lancar independent reader stage. D. Keterampilan menulis. Tahap mencoret atau membuat goresan cerebral stage. Pengulangan secara linear respective stage. Tahap penulisan secara random acak random letter stage. Tahap pelatih huruf menyebutkan huruf-huruf. Tahap tulisan nama letter name writing of phonetic writing. Tahap penyalin kata-kata ada yang di lingkungan. Tahap menentukan ejaan, tahap ejaan sesuai ucapan. Yang bab 5, metode pengembangan kemampuan berbahasa di PIAUD. Metode yang diterapkan dalam ucapan mengoptimalkan kemampuan bahasa anak, seperti metode read aloud, mendongeng, dan dialogik reading. Bab ke-6, media pembelajaran berbahasa di PIAUD. Media pembelajaran dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PIAUD, yaitu yang pertama, media audio, media visual, dan media audio visual. Bab ke-8, bab ke-7, literasi keluarga. A. Literasi keluarga pertama. Pengertian literasi. Secara etimologi, literasi berasal dari bahasa Latin yaitu litera, yang bermakna huruf. Dalam Kamus Besar Indonesia KBBI, literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Literasi keluarga, literasi anak usia dini. Prinsip dan indikator literasi keluarga. Prinsip literasi keluarga yang disebut oleh Nietzsche adalah orang tua yang aktif melakukan kegiatan literasi kepada anaknya. Prinsip tersebut yakni orang tua membaca untuk anaknya dan memberi pertanyaan kepada anaknya. C. Lingkungan fisik rumah ramah literasi. Bab 8 yang terakhir, asesmen perkembangan bahasa. A. Definisi evaluasi pembelajaran PAUD. Ada beberapa kata yang selalu terkait dengan penilaian pembelajaran, di antaranya yang sering muncul adalah pengukuran, measurement, penilaian, evaluation, penilaian, asesmen. Keempat, mempunyai arti yang berbeda-beda. B. Tujuan dan fungsi evaluasi. Dan ketiga, C. Ruang lingkup dan prinsip evaluasi. Ruang lingkup dan prinsip evaluasi pembelajaran PAUD. D. Yang terakhir, instrumen penilaian perkembangan bahasa. Sekian dari rangkuman saya yang saya ambil pada buku Perkembangan Bahasa Literasi Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.